Halo semua, video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS saya, proyek UTS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada proyek ini saya akan menganalisis 10 website dan saya sudah buatnya dalam bentuk makalah. Ini teman-teman, makalah analisis website. Ini cover depannya. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas anugerah dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan penulisan makalah interaksi manusia dan komputer tentang analisis website. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini, selain untuk menyelesaikan tugas atau UTS yang diberikan oleh dosen pengajar, juga untuk lebih memperluas pengetahuan para mahasiswa, khususnya bagi penulis. Penulis telah berusaha untuk dapat menyusun makalah ini dengan baik. Namun, penulis pun menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, jika didapati adanya kesalahan-kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun dari isi, maka kami mohon maaf dan kritik serta saran dari dosen pengajar, bahkan pembaca sangat diharapkan oleh kami untuk dapat menyempurnakan makalah ini, terlebih juga dalam pengetahuan kita bersama, terlebih juga untuk pengetahuan kita bersama. Harapan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Soal pertama di sini analisis website e-commerce. Yang kedua adalah ide-ide yang kita berikan untuk desain web, masing-masing web yang sudah kita analisis tadi. Di sini saya mengambil 10 web itu dari e-commerce. Yang pertama kita membahas latar belakang tentang e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara online adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Rumusan masalah di sini saya mengambil 3: mencari tahu kelebihan dan kekurangan website e-commerce, mencari tahu pengalaman dan menggunakan website e-commerce, menganalisis website e-commerce. Tujuan dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari website e-commerce, dapat mengetahui pengalaman dan menggunakan website e-commerce, dapat menganalisis website e-commerce. Pembahasan di sini yang pertama saya bahas tentang pengertian website. Website dapat diartikan sebagai suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi, teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data maupun yang dinamis, di mana membentuk satu rangkaian bangunan yang paling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Definisi secara umum, website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam www atau World Wide Web dan tentunya terdapat di dalam internet. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dengan format Hypertext Markup Language atau HTML. 2.2 Pengertian e-commerce. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet, dengan perkembangan teknologi informasi dan software. Hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk melakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti
etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok. Untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce, software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau interconnected network or internet. 2.3 di sini analisis website e-commerce. Yang pertama itu Shopee. Ini adalah hasil print screen dari website e-commerce Shopee. User interface pada tampilan website Shopee ini didominasi oleh warna orange dengan latar berwarna putih. Fitur penjualan produk pada website ini terbilang sangatlah lengkap dengan adanya banyak pilihan jenis dan produk dari peralatan rumah sampai peralatan elektronik juga ada. Usability. Yang pertama, learnability. Pada tampilan awal, Shopee mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru dikarenakan banyak fitur dan pilihan yang disediakan. Tapi jika sering memakai website ini, pasti pengguna akan terbiasa dengan banyaknya fitur yang ada di Shopee. B. Efisiensi. Saat pertama kali membuka situs Shopee, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari, dan terdapat banyak pilihan yang diberikan. Bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token, tetapi pulsa listrik, dan lain-lain. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan ke kolom pencarian yang telah disediakan. Kolom pencarian itu di bagian pada bagian atas, kolom atas. Sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang sangat murah. Memorability. Website ini sangatlah mudah diingat karena Shopee merupakan website e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia dengan produk yang menurut saya paling lengkap dibanding website lainnya. Error. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction. Menurut saya, situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. User experience. Pengalaman saya dalam mengakses situs Shopee ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli dengan lengkapnya produk yang dijual dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terlebih lagi, Shopee juga memiliki fitur gratis ongkir. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah ada dalam aspek penggunaan, karena kebanyakan fitur dan pilihan dari website ini sehingga membingungkan para pengguna baru. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang. Yang kedua, website e-commerce yang kedua itu Bukalapak. User interface. Tampilan Bukalapak sangatlah simpel. Dengan berlatar berwarna putih dan merah pada menu awal, terdapat penawaran barang dan beberapa pilihan. Melalui dari buku emas sampai membayar listrik, voucher game, dan lain-lain. Dan juga ada pilihan populer yaitu produk yang sedang hangat dibeli oleh pelanggan. Usability dari Bukalapak. Yang pertama itu learnability. Pada tampilan awal, web Bukalapak sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini, dikarenakan
Desain web yang sangat simpel disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna putih. Efisiensi dari website e-commerce Bukalapak. Saat pertama kali membuka link web Bukalapak, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan gampang dicari, serta kalau mencari barang tinggal klik di kolom pencarian. Saat akan membuka website, tampilan utama lagi akan muncul barang yang kita cari tanpa perlu kita klik kembali di kolom pencarian. Produk Bukalapak juga menyediakan fitur penjualan pulsa voucher game, dan lain-lain. Memorability. Bukalapak cukup simpel dan tidak repot. Saat kita sudah memesan barang serta notif pembelian serta barang sudah sampai pun ada saya rasa untuk orang yang pertama kali sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah dipahami dan tidak akan lupa. Error yang saya temukan dalam web error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction, menurut saya website Bukalapak sudah sangat baik dari sisi antarmuka pengguna karena memang telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian dirancang mudah dan bersahabat dengan user. User experience. Saat memasuki website Bukalapak, mata dimanjakan dengan tampilan yang simpel dan menarik serta tidak terlalu mencolok. Saat memilih barang juga terdapat ulasan yang dapat membantu saya dalam memilih. Pada metode pembayarannya sudah lumayan baik, tidak terlalu menyusahkan pelanggan. Itu untuk Bukalapak. Kalau untuk Lazada, user interface-nya, ini adalah hasil print screen-nya. User interface. Pada tampilan website Lazada ini didominasi oleh warna putih yang menurut saya terlalu hambar dan kurang menarik. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan juga pulsa tagihan. Usability layer. Yang pertama, learnability. Pada tampilan awal, Lazada agak mudah dipahami oleh pengguna karena telah tersedia fitur pilihan produk yang akan dibeli oleh pengguna. Efisiensi. Saat pertama kali membuka situs Lazada, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, dapat dipilih dan dicari. Lazada juga disediakan promo-promo produk dengan diskon yang murah. Memorability. Website ini sudah diingat karena Lazada merupakan salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia dengan produk pakaian dan aksesoris yang lengkap. Errors. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada website Lazada ini. Satisfaction. Menurut saya, situs website ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan perlengkapan barang yang dijual. User experience dari website e-commerce Lazada ini. Pengalaman saya dalam mengakses situs Lazada ini termasuk mudah dan mencari barang yang akan kita beli, dan juga Lazada memiliki fitur voucher belanja. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembelian barang berupa pakaian dan aksesoris. Keterbatasan dari website ini adalah aspek desain tampilan yang kurang menarik. Isi pada situs ini cukup baik dan lumayan bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang, pakaian, dan aksesoris. Berikutnya adalah Blibli. Blibli adalah website e-commerce. Ini adalah tampilan
hasil print screen dari website ini. User interface, menurut saya website Blibli cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan pengguna ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga pemuda merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini. Selain itu, tampilan yang interaktif dan nyaman untuk informasi yang diharapkan sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh web ini. Pada menu tampilan promosi sangatlah simpel dan nyaman untuk dilihat. Usability, yang pertama itu learnability. Pada tampilan website ini pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Efisiensi, saat pertama kali membuka web Blibli ini, semua informasi serta opsi-opsi yang diinginkan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan ditarik, serta biasa kita mencari barang di kolom pencarian. Saat akan membuka website tampilan utama lagi, ia akan muncul kembali barang yang tadi kita cari tanpa perlu mengetik kembali di kolom pencarian. Dan sudah disediakan juga kolom tampilan untuk membeli pulsa, voucher game, dan lainnya, lengkap tanpa harus mencari opsinya. Memorability, saya rasa pada aspek ini untuk web Blibli cukup memenuhi, cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang serta notif pembelian serta barang sudah sampai pun ada notifnya. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan pasti paham dan tidak akan mudah lupa. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction, menurut saya web Blibli sudah sangat baik dari antarmuka pengguna karena memang telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian dirancang mudah dan bersahabat bagi user. User experience, website Blibli mempunyai kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengetahui letak barang yang dibutuhkan karena tertata dengan rapi, sehingga pengguna lebih memahami website ini. Kemudian website Tokopedia, ini adalah hasil print screennya dari website ini. User interface, pada tampilan website Tokopedia ini didominasi oleh warna hijau dengan latar berwarna putih. Fitur penjualan produk pada web ini terbilang sangatlah lengkap dengan adanya pilihan jenis dan produk, dan dari peralatan rumah sampai peralatan elektronik juga ada. Usability, yang pertama learnability. Pada tampilan awal Tokopedia mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru dikarenakan banyak fitur dan pilihan yang disediakan, tapi jika sering memakai web ini pasti pengguna akan terbiasa dan lebih menguasai banyak fitur yang ada di website Tokopedia ini. Efisiensi, saat pertama kali membuka situs Tokopedia, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari, dan terdapat banyak pilihan yang memberikan bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token pulsa listrik, tetapi juga yang lainnya juga ada semua di sini. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketik mencari suatu barang pada bagian atas, pojok atas pencarian atau searching. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena Tokopedia ini sudah
maaf ini ada kesalahan kata, karena Tokopedia ini sudah bagus dan keren-keren tampilannya. Error, untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini, yaitu website Tokopedia. Satisfaction, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. Setelah itu, user experience, pengalaman saya dalam mengakses situs Tokopedia ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, dan peralatan kantor. Keterbatasan dari website ini adalah dalam aspek penggunaan, karena banyak fitur dan pilihan. Website ini karena tadi banyak fitur dan pilihan sehingga membingungkan para pengguna baru. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini memudahkan para pembeli dalam pencarian barang. Kemudian website e-commerce Matahari. Ini adalah hasil print screen-nya. User interface. Pada tampilan website ini bukan Tokopedia sebenarnya teman-teman, Matahari. Didominasi oleh latar berwarna putih. Tampilan awal website terlihat seperti poster promo untuk fashion. Juga terdapat pilihan jenis fashion, pakaian, dan tampilannya cukup simpel. Learnability. Pada tampilan awal website Matahari, pertama kali kita langsung melihat banyak promo dari produk fashion serta diskon yang diberikan. Sangatlah mudah dipahami oleh orang-orang yang pertama kali membuka situs ini, dikarenakan desain web yang sangat simpel. Efisiensi. Saat pertama kali membuka situs Matahari, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipahami dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan pada bagian pojok atas, sehingga sangat mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk fashion yang menarik. Memorability. Website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Website ini saya belum menemukan error dari website ini. Satisfaction, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. Pengalaman belanja saya mendapatkan pada website Matahari baik karena ketika ingin membeli satu produk sudah dikategori oleh websitenya, jadi kita tidak terlalu susah untuk mencari produk yang kita ingin beli, serta detail dari produk tersebut yang begitu rinci semakin membuat pelanggan yakin untuk membeli. Kelemahannya menurut saya ialah tampilan web yang tidak begitu terlalu menarik perhatian pengunjung. Elevenia user interface, ini adalah hasil print screen-nya. User interface pada tampilan website Elevenia ini memiliki desain yang lumayan bagus dengan berlatar putih dan warna berlatar putih. Dan kita langsung disuguhkan dengan benar-benar diskon yang sangat menarik. Susunan fitur di dalamnya lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Usability, learnability pada tampilan website Elevenia pertama kali
mudah dipahami bagi pengguna baru saat pertama kali membukanya. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan dan lain sebagainya. Efisiensi, saat pertama kali membuka link website Elevenia, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari, dan juga sudah disediakan juga fitur untuk membeli pulsa, promo produk dan lainnya lengkap tanpa harus mencari opsinya. Memorability, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang sangat simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Menurut saya, situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan perlengkapan barang yang dijual. User experience. Saat memasuki website Elevenia, kita langsung disajikan dengan banyak promo diskon produk yang sangat menarik, dan juga tampilannya yang simpel serta tidak terlalu mencolok. Saat memilih, barang juga terdapat ulasan yang dapat membantu saya dalam memilih barang. Setelah dari web Elevenia tadi, sekarang masuk ke web Dino Market. Pada tampilan website Dino Market memiliki desain yang lumayan dengan warna biru dan berlatar putih, dan kita langsung disuguhkan dengan benar-benar diskon yang sangat menarik. Susunan fitur di dalamnya lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Usability, learnability. Pada tampilan website Dino Market, pertama kali mudah dipahami bagi pengguna baru yang pertama kali baru membuka website ini. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, melalui dari pencarian barang yang diinginkan dan lain sebagainya. Efisiensi, saat pertama kali membuka website Dino Market, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian yang telah disediakan pada bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang sangat menarik. Memorability, Dino Market cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pemilihan serta barang sudah sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini, dia akan mudah dan dia lebih memahami dan tidak akan dia lupa tentang cara-caranya. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction. Menurut saya, situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. Pengalaman saya dalam mengakses situs ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang yang diinginkan karena website ini sudah lengkap. Setelah itu website Bineka. Ini adalah hasil print screen-nya. Pada website Bineka, tampilannya sangat simpel dengan paduan warna biru dan putih. Dan juga pada halaman atasnya diberikan pilihan jenis-jenis produk elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan peralatan kantor yang ada. Dan juga ditawarkan beberapa produk pilihan dengan diskon yang disediakan. Usability, learnability yang pertama. Pada tampilan awal Bineka pertama kali, sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini. Dikarenakan desain web yang sangat simpel
disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna biru di bagian atas dan warna putih pada backgroundnya. Pada backgroundnya, B. Efisiensi. Saat pertama kali membuka website Bineka, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi. Sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang di kolom pencarian yang telah disediakan pada bagian atas. Sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo produk yang menarik. Memorability. Website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Untuk saat ini, saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction. Menurut saya, situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. User experience. Pengalaman saya dalam mengakses situs Bineka ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah produk yang tidak terlalu lengkap seperti e-commerce yang lain. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya yang tampilannya cukup baik, yang simpel website dan mudah untuk para pembeli. Setelah dari Bineka, kita ke JD.id. Ini adalah hasil print screen-nya dari tampilan web ini. User interface. Pada tampilan website JD.id ini didominasi oleh warna merah dan putih yang menurut saya lumayan menarik bagi pengguna. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap dan terlebih lagi susunan fitur di dalamnya sangat tertata rapi dengan adanya jenis pilihan produk pada pakaian, barang elektronik, dan lain sebagainya. Usability, yang pertama itu usability, learnability. Pada tampilan website ini pertama kali mudah dipahami oleh orang-orang yang baru pertama kali menjalankan atau masuk ke website ini. Pengelompokan informasi sesuai peletak informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan dan lain sebagainya. Efisiensi. Saat pertama kali membuka link web JD.id ini, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan mencari barang di kolom pencarian saat membuka web tampilan utama langsung akan muncul kembali barang yang kita cari tanpa perlu kembali ke kolom pencarian untuk pencarian produk, serta disediakan juga kolom tampilan untuk membeli pulsa voucher game, dan lain sebagainya tanpa harus mencari opsi. Memorability. JD.id cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, karena notif pembelian serta barang sudah sampai pun notifnya masih muncul untuk memberitahukan. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah dipahami dan tidak akan dilupa. Error. Untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfaction. Menurut saya situs website ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan dari website ini. User experience. Pengalaman saya dalam mengakses situs ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang yang diinginkan karena website ini sudah lengkap. Nomor 2, ide desain web. Yang pertama, elemen desain web. Desain website menarik menggunakan banyak elemen visual kunci yang sama dengan semua jenis desain seperti
Layout. Layout ini adalah cara grafik iklan dan teks diatur. Di dunia web, tujuan utama adalah untuk membantu pandangan menemukan informasi yang mereka cari sekilas, termasuk menjaga keseimbangan, konsistensi, dan integritas desain. Warna. Pilih warna tergantung pada tujuan dan klien. Bisa merupakan desain hitam putih sederhana untuk multiwarna, menyampaikan kepribadian seseorang atau merek organisasi. Sebaiknya menggunakan warna yang aman untuk web seperti warna biru, hijau, dan lain sebagainya. Gambar dapat mencakup logo, foto, clip art, atau icon yang semuanya meningkatkan desain web. Untuk keramahan pengguna, ini harus ditempatkan dengan tepat. Bekerja dengan warna yang konten halaman web sementara tidak membuatnya terlalu padat atau lambat untuk memuat. Font. Penggunaan berbagai font akan meningkatkan desain situs web. Sebagian besar browser web hanya dapat membaca sejumlah font tertentu yang dikenal sebagai font web safe, sehingga desainer pada umumnya akan bekerja dalam grup yang diterima secara luas ini. Konten dan desain dapat bekerja bersama untuk meningkatkan pesan situs melalui visual dan teks. Teks tertulis harus selalu relevan dan bermanfaat agar tidak membingungkan pembaca dan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Membuat desain web yang ramah pengguna. Selain elemen dari desain web yang membuat situs menjadi indah dan menarik secara visual, sebuah situs web juga harus selalu mempertimbangkan web yang ramah pengguna. User friendly dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, navigasi, arsitektur situs. Menu dan alat navigasi lainnya dalam desain web harus dibuat dengan mempertimbangkan cara pengguna menelusuri dan mencari. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna bergerak di sekitar situs dengan mudah secara efisien, menemukan informasi yang mereka butuhkan. Multimedia. Rangsangan audio dan video yang relevan dalam desain dapat membantu pengguna memahami informasi. Ini dapat mendorong pengunjung untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dalam web. Kompatibilitas. Desain halaman web agar berfungsi sama baiknya dengan browser dan sistem operasinya untuk meningkatkan tampilan. Teknologi. Kemajuan teknologi memberi para desainer kebesaran untuk menambahkan gerakan dan inovasi yang memungkinkan desain web yang secara dinamis dan profesional. Setelah itu, interaktif. Tingkat partisipasi dan keterlibatan pengguna aktif dengan menambahkan kotak komentar dan jajak pendapat dalam desain. Konfirmasi penggunaan dari konversi pengguna dari pengunjung ke klien dengan formulir email dan pendaftaran Nawala. Bab 3 adalah penutup. Kesimpulan, setiap web e-commerce memiliki fitur-fitur atau kelebihan tersendiri dan bisa membuat kelebihan tersendiri. Membuat web e-commerce itu lebih unggul dari yang lainnya. Dengan desain yang sederhana dan proses yang mudah merupakan salah satu daya tarik untuk banyak user untuk mengunjungi web e-commerce itu sendiri. Saran dari saya, kalau bisa, pada tampilan itu harus selalu diupdate agar orang tidak bosan melihat tampilan dan biar pada tampilannya juga punya daya tarik tersendiri. Itu dari saya. Lalu daftar pustaka. Ini untuk presentasinya. Kalau file untuk ini saya sudah siapkan di sini. Ya, pada bagian sini.
Baik, ini adalah proyek pengerjaan saya. Bila dalam menjelaskan tentang analisis websitenya ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.